Aku kira setelah putus dari Fajar, hidupku bakal lebih tenang. Setidaknya itu yang kupikirkan malam itu, ketika aku akhirnya bisa rebahan setelah seminggu penuh kecemasan. Tapi tepat ketika aku mulai memejamkan mata, ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang enggak aku kenal. Aku tahu kamu belum tidur, buka tirai kamarmu. Jantungku langsung jatuh ke perut. Aku gak pernah bilang ke siapapun kalau kamarku ada tirai. Dan pesan itu terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Aku bengong, aku cuma bisa menatap layar itu sambil rasanya tubuhku membeku. Aku gak berani gerak, aku gak berani nengok ke arah jendela. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seseorang benar-benar mengawasiku. Besoknya, aku berusaha pura-pura normal di kantor. Tapi semua berubah waktu aku buka email. Ada satu pesan tanpa nama. Isi emailnya cuma satu foto aku. Aku lagi jalan menuju kantor pagi itu. Dan jelas banget fotonya diambil dari kejauhan. Sudutnya tinggi, kayak dari balik pohon atau sudut bangunan. Aku langsung merinding. Siapa yang ngikutin aku? Sejak kapan? Aku tahu ini bukan orang iseng. Ini Fajar, aku yakin. Dia satu-satunya yang pernah obsesif sama gerak-gerikku. Aku mulai gelisah seharian, tapi aku tetap berusaha kerja. Sampai saat aku buka laci dan menemukan selembar kertas kecil. Tulisan tangannya aku kenal. Garis-garisnya kasar, ditekan. Tulisannya, kalau kamu bukan untuk aku, kamu juga bukan untuk siapapun. Tanganku langsung gemetar. Aku hampir muntah rasanya. Dia udah masuk ke kantor, ke ruanganku. Sejauh apa sebenarnya dia ngikutin aku? Satu hal yang pasti, dia gak cuma marah. Dia merasa aku miliknya. Sore itu aku pulang kerja lebih cepat, karena kepalaku rasanya penuh tekanan. Aku cuma pengen cepat sampai rumah. Tapi di pertengahan jalan gang, aku ngerasa ada yang ngikutin. Aku coba tahan diri, tapi akhirnya aku menoleh. Dan di ujung gang itu, Fajar berdiri. Dia pakai hoodie hitam, rambutnya acak, dan dia cuma menatapku, tanpa kedip, dengan senyum tipis yang dingin. Aku kaku, aku mau teriak, tapi suara gak keluar. Dia gak bilang apa-apa, gak bergerak, kayak hanya ingin aku tahu, bahwa dia selalu ada, selalu mengawasiku. Dan saat itu aku sadar, putus bagi dia bukan akhir, ini baru mulai. Aku lari secepat mungkin. Aku bahkan gak berani nengok ke belakang. Begitu sampai rumah, aku langsung mengunci pintu berkali-kali. Nafasku pendek, bahuku naik turun. Aku berusaha meyakinkan diri kalau aku aman. Tapi beberapa detik kemudian, pintu itu bergetar. Duar, duar. Aku langsung jatuh duduk, menutup telinga. Dia ada di luar. Aku dengar suaranya. Bukaran, kita belum selesai. Tetangga mulai keluar, dan dia akhirnya pergi. Tapi sebelum hilang dari pandangan, dia bilang pelan, "Aku selalu tahu kamu di mana." Sejak saat itu, setiap bayangan, setiap dering ponsel, setiap langkah di luar rumah, terasa seperti dia. Dan jujur, sampai hari ini, aku gak pernah benar-benar yakin kalau aku sudah bebas darinya.